selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami masih boleh dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Hanya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, anjing mati. Ayat intinya saya ambil dari 2 Samuel 9 ayat 8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hamba-Mu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Daud menyatakan kasihnya kepada Mephiboset, anak sahabatnya Jonathan. Sekalipun era Raja Saul sudah berakhir, Daud tetap menyatakan kasihnya kepada Jonathan dengan cara melakukan yang terbaik bagi anaknya Mephiboset. Apa yang telah dilakukan Daud? Ia mengembalikan segala ladang Saul. Tidak hanya itu, Mephiboset juga mendapat privilege dari Daud, sehingga ia bisa makan sehidangan dengan raja. Apa yang dimakan Daud, itu jugalah yang dimakan oleh Mephiboset. Menerima anugerah sebesar itu tentu saja sangat mengembirakan. Namun lihatlah bagaimana respon Mephiboset saat mendengarkan perkataan Daud itu. Mephiboset berkata, apakah hamba-Mu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Perkataan ini perkataan yang rendah hati? Tidak, ini pernyataan yang merendahkan diri. Mephiboset menggambarkan dirinya seperti anjing yang mati. Seperti yang kita ketahui, Mephiboset ini memang tidak sempurna. Tetapi itu merupakan sebuah ungkapan yang sangat berlebihan. Dalam konteks budaya zaman itu, anjing adalah binatang yang dianggap najis. Anjing sering dipakai untuk kata-kata makian. Anjing juga digunakan sebagai penggambaran sampah masyarakat, sesuatu yang tidak berguna. Anjing juga memiliki konotasi yang negatif. Renungkan ini. Mephiboset tidak hanya menyamakan dirinya dengan anjing, tapi anjing mati. Lebih parah lagi, tak jarang kita pun bersikap seperti Mephiboset, memiliki cara pandang yang negatif tentang diri sendiri. Pemirsa dimanapun berada, sering mengatakan hal negatif terhadap diri sendiri memiliki beberapa dampak. Yang pertama, pemikiran Anda menjadi terbatas. Misalnya, Anda sudah mencap bahwa Anda tidak bisa melakukan sesuatu. Semakin sering Anda mendengarkan ungkapan tersebut, tanpa sadar Anda akan semakin mempercayai ungkapan tersebut benar. Yang kedua, perfeksionis. Anda menjadi punya pemikiran bahwa sekedar bagus saja tidak cukup. Sesuatu harus dilakukan sempurna, karena kesempurnaan dapat dicapai. Yang ketiga, perasaan depresi. Ungkapan negatif yang sering kita ungkapkan tentang diri sendiri, jika tidak cepat dicegah, dapat membuat seseorang menjadi depresi. Yang keempat, muncul tantangan dalam membina hubungan dengan orang lain. Tanpa disadari, ucapan negatif yang kita ucapkan pada diri sendiri
membuat Anda memiliki kebiasaan yang sebenarnya bisa mengganggu orang lain. Misalnya Anda minder dan kurang percaya diri. Banyak orang berpikir bahwa memiliki harta benda yang diinginkan dapat membuat seseorang bahagia. Namun para peneliti mengungkapkan bahwa hanya 10% kebahagiaan dapat diukur dengan materi. Sedangkan 90% lainnya adalah berasal dari cara pandang kita terhadap kehidupan kita. Jika kita memandang kehidupan kita memang sudah jelek, maka cara pandang itu akan mempengaruhi kita. Lalu bagaimana caranya agar kita selalu memikirkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita? Lalu apa manfaatnya ketika kita mau memikirkan hal positif tentang diri kita? Yang pertama, kita menjadi semangat dalam kehidupan kita. Yang kedua, memiliki kepuasan hidup yang lebih besar. Yang ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, mengurangi rasa sakit. Yang kelima, kita akan merasa lebih sehat secara fisik. Yang keenam, mengurangi risiko kematian. Yang ketujuh, mengurangi stres dan penderitaannya. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita memiliki pemikiran positif, itu terbukti mampu menyelesaikan masalah pribadi, berpikir secara berbeda dan memiliki keterampilan dalam mengatasi kesulitan atau menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi. Inilah yang seharusnya dimiliki semua orang agar dapat mengurangi dampak negatif dan stres dan kecemasan. Pemirsa dimanapun berada, Mazmur 139 ayat 14 berkata, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pastikan kita menyadari bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang berharga dan mulia. Kita ini biji mata Allah yang sangat dikasihinya. Selama kita punya persepsi yang benar tentang diri kita akan bergaul terus-menerus soal gambaran diri kita yang rusak. Orang yang memiliki gambaran diri yang rusak tidak akan pernah mencapai potensi maksimal dalam hidupnya. Apa yang harus kita lakukan jika kita memiliki problem diri? Seperti Mephiboset, menganggap dirinya tidak layak, yang menganggap dirinya sangat hina. Mari kita membuka hati untuk kasih Tuhan dan memandang diri kita ini mulia dan berharga di hadapannya. Sebagaimana Mephiboset bisa duduk sehidangan dengan raja, bukankah kita juga bisa menghampiri tahta kasih karunia-Nya? Ingatlah, kita ini anak-anak Tuhan. Kita sangat berharga di matanya. Apapun keberadaan kita saat ini, Anda mulia dan berharga di matanya. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk menyadarkan kita bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Jangan pernah merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berfirman yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami untuk tidak merendahkan diri kami, tetapi kami harus percaya bahwa kami anak-anak Tuhan, bahwa kami sangat berharga di mata Tuhan, sehingga potensi yang kami miliki bisa kami kembangkan dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada.
Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, mohon ampun dosa pelanggan kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa channel Dormarinas Tanggang telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Isi doa